Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rafukado, salam pecinta alpukat, salam Alnusa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya berkebun alpukat dengan budget yang minim ya. Perlu saya jelaskan bahwa saya mulai menanam alpukat ini tahun 2017 di lahan seluas hampir 1 hektar dengan ukuran 60 kali 130 meter. Tahun 2017 awalnya saya hanya coba-coba menanam beberapa pohon. Kemudian setelah 2 tahun ternyata pohon itu berbuah walaupun tidak banyak. Dan saya pun mengamati di tempat tinggal saya di Bandar Lampung, itu milik saudara sendiri, milik Pak Le, Bu D saya, itu sering diborong oleh penebas. Satu pohon itu bisa dijual dengan harga 2 juta sampai 5 juta rupiah tergantung dari buahnya. Sehingga dari situ tahun 2020 pun saya mantap mengebunkan alpukat. Pada waktu itu saya langsung membeli bibit sebanyak 130-an bibit. Kemudian mulai ditanam di lahan ini. Dari 130 itu yang bisa dikatakan tumbuh dengan baik, normal, subur, itu tidak sampai 50% ya. Jadi kurang lebih hanya sekitar 40 pohon yang tumbuh dengan subur seperti ini. Ini jenis Miki ya teman-teman ya. Usianya nanti bulan Maret itu genap 2 tahun dengan perawatan yang seadanya ya ini ya. Jarang dipupuk. Saya sendiri nggak fokus di perkebunan ini karena saya ada aktivitas di kota Bandar Lampung, sedangkan kebun ini berlokasi di Pesawaran, Lampung. Kurang lebih jarak perjalanan itu menghabiskan waktu 1 jam. Oke, ini pengalaman saya pribadi berkebun selama 2 tahun ini. Jika teman-teman ingin mengebunkan alpukat, yang punya lahan bingung ingin nanam alpukat, mungkin tips dari saya ini bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, tipsnya ketika teman-teman ingin mengebunkan alpukat, jangan beli bibit terlalu banyak, ratusan atau bahkan sampai ribuan. Menurut saya itu kebanyakan, dan lebih baik teman-teman membeli 10 sampai 20 bibit. Tentunya dengan varietas yang berbeda-beda ya. Ini versi saya. Di kebun ini sendiri saya menanam beberapa varietas, ada Miki, ada Kendil, ada Peluang, ada mentega dari sini belum ada namanya, ada juga jenis Yamagata, macam-macam, kurang lebih ada 6 sampai 7 varietas. Solusinya bagaimana?
Solusinya adalah teman-teman cukup mengumpulkan biji alpukat, kemudian waktu teman-teman itu menanam biji yang kita beli, kita pun menanam semaian biji. Jadi saat kita menanam, kita juga menyemai biji di lahan. Tentunya sudah dengan atau posisi nanam itu yang sudah diatur sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi biji alpukat itu usia 1 tahun itu sudah tinggi teman-teman. Nah, kita fokus merawat dari yang kita beli. Nanti kalau bibit itu kita rawat dengan baik, pertumbuhannya insya Allah akan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kalau perawatannya bagus, sinar matahari cukup, pupuk cukup, itu sudah belajar berbuah teman-teman. Nah, sembari kita merawat pohon alpukat yang kita beli dari bibit, yang dari semaian biji itu bisa kita grafting teman-teman. Di lahan ini sendiri pun karena kemarin banyak yang gagal, yang kita beli bibitnya, akhirnya saya memutuskan untuk menyemai biji-biji alpukat, dan beberapa itu sudah saya grafting sendiri dan berhasil. Jadi itu tips pertama jika ingin berkebun alpukat yang skala banyak. Jangan terlalu nafsu beli bibit banyak-banyak, tapi cukup beli bibit 10-20 batang. Untuk satu varietas bisa kita 2-3 jenis ya, untuk cadangan. Yang kedua, tips dari saya, gunakan pupuk organik. Pupuk organik itu bisa dari kotoran hewan, baik itu kotoran kambing, kotoran ayam, bisa dari sekam padi, sekam pari yang ada di sawah juga, itu kan mengandung NPK dalam dosis yang ringan. Khusus untuk penggunaan pupuk organik, itu teman-teman harus berhati-hati ketika ingin menggunakan pupuk organik. Usahakan, dan ini harus ya, wajib ini, gunakan pupuk organik yang sudah matang. Sebab kalau masih mentah atau masih baru, itu beresiko terhadap pohon kita nantinya. Dan saya sendiri punya pengalaman dulu, karena belum paham, itu pohon saya ada yang mati menggunakan pupuk kotoran kambing yang masih mentah. Ketiga, tips dari saya adalah rutin mengecek pohon. Saya sendiri 1 bulan bisa 2-3 kali ke kebun mengecek pohon apakah terserang hama atau tidak. Kemudian saya rutin membersihkan sekitar area batang bawah ini, sehingga nggak ada gulma-gulma yang mengganggu ya. Yang keempat, usahakan pohon alpukat kita itu jangan ada yang menaungi ya. Jadi alpukat itu akan tumbuh secara normal, bagus jika air tercukupi, kemudian juga sinar matahari juga itu full, nggak ada naungan. Yang terakhir dari saya adalah sebelum menanam ada baiknya teman-teman itu mempersiapkan air. Jadi jangan berkebun kalau tidak ada air. Air itu merupakan sumber kehidupan, tidak hanya bagi manusia, tapi untuk tumbuh-tumbuhan, hewan,
dan sebagainya itu merupakan inti dari kehidupan itu sendiri. Di kebun ini sendiri saya sudah membuat sumur di bawah, itu sudah kita buat, tapi karena dana terbatas saya belum bisa mengairi semuanya. Tapi kedepannya saya sudah punya planning, nanti setiap pohon akan kita airi melalui irigasi ya teman-teman, sehingga pohon kita nantinya itu sehat. Kita tidak takut kalau musim kemarau, air itu kita sediakan terlebih dahulu. Mungkin ini dulu yang bisa saya share ya teman-teman. Kedepannya jika ada sesuatu yang baru mungkin nanti bisa saya share kembali. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai berkebun alpukat, jangan takut, market alpukat itu besar. Saya sendiri ini sudah banyak sekali teman-teman, baik di grup WhatsApp, di Facebook, bahkan ada yang sudah meminta untuk menjadi reseller. Tapi karena memang stok alpukat kita baru sedikit, saya belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, terima kasih sudah mau main ke channel kita. Semangat berkebun, salam Bravo Kadu.